Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Promkes, Poltekkes, Kemenkes Bengkulu, dimanapun Anda berada. Pada perkuliahan sebelumnya, kita sudah banyak membahas ya atau berkenalan dengan software Adobe Illustrator. Kali ini kita akan melanjutkan ke tahap yang setingkat lebih tinggi pada tahap sebelumnya untuk melakukan editing gambar vektor, yang dalam hal ini atau pada perkuliahan kali ini kita akan membuat sebuah simbol ya, beberapa simbol yang akan kita buat sendiri. Nah, yang pertama kita akan membuat desain stickman ya. Desain stickman itu yang seperti apa? Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi kita mendesain dengan tools-tools yang ada di Adobe Illustrator sehingga nanti akan terbentuklah sebuah objek yang seperti ini. Atau dalam hal ini bisa disebut sebagai desain stickman. Baik, untuk itu silakan buka Adobe Illustrator-nya. Ya, masih sama, saya menggunakan Adobe Illustrator versi CC 2018. Yang pertama, kita akan mulai membuat sebuah dokumen baru. Nah, untuk ukurannya kita buat kecil saja, kira-kira 400 kali 400 pixel. Ya, perlu diingat rekan-rekan semua, target kita untuk desain stickman ini adalah untuk ditampilkan di layar monitor saja, ya, sehingga dalam hal ini satuannya kita tetapkan menggunakan pixels, ya. Nah, yang lain di-defaultkan saja, kemudian create. Oke, kita sudah masuk kepada tampilan awal daripada lembar kerja Adobe Illustrator. Nah, untuk mendesain sebuah stickman sesuai yang ada pada modul, ya, kita buka dulu modul kita. Kita pertama memerlukan sebuah grid namanya, ya. Grid itu alias garis-garis bantu ya, yang bisa kita gunakan untuk membantu kita memudahkan mendesain karakter-karakter tertentu atau mendesain objek-objek tertentu dalam Adobe Illustrator. Nah, untuk memunculkan sebuah grid, maka perintahnya adalah klik menu view, kemudian show grid. Atau jika menggunakan keyboard, kita bisa menekan tombol Ctrl, kemudian kutip 2. Ya, jadi kombinasinya Ctrl, kemudian tanda kutip 2 di keyboard kita. Klik menu view, kemudian show grid. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah garis-garis bantu ya, berbentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, tapi tenang saja, ini nanti ketika kita ekspor ke file JPG ataupun file PNG ataupun file lainnya, nah, garis-garis bantu ini tidak akan muncul karena sifatnya adalah garis hayal saja, ya. Garis-garis ini hanya membantu kita untuk mempermudah kita dalam rangka membuat berbagai macam objek. Baik, selanjutnya, langkah yang selanjutnya kita akan mulai melakukan proses desain stickman. Langkah yang pertama untuk membuat desain stickman, kita menggunakan tool ya, yang namanya adalah ellipse tool. Ellipse tool artinya adalah lingkaran. Ya. Maka buatlah lingkaran. Atau shortcutnya Anda bisa menekan tombol L pada keyboard Anda. Nah, saya pilih ellipse tool, kemudian kita taruh di desain kita atau di artboard kita.
Nah, supaya ellipse toolnya bulat sempurna ya, tidak stretch seperti itu, seperti ini, ya, Anda wajib hukumnya untuk menekan tombol Shift supaya hasilnya itu bulat sempurna atau presisi, ya. Contoh seperti ini. Oke. Kemudian saya warnai warna hitam, kemudian stroke-nya itu saya hilangkan saja. Oke, jika terlalu besar Anda bisa transform ya sesuai dengan keinginan Anda dengan menggunakan selection tool. Misalnya saya perkecil segede ini aja. Nah, kemudian kita akan membuat desain daripada body shape-nya ya. Kita akan mendesain area badannya. Nah, untuk mendesain area badan, kita gunakan yang namanya rectangle tool dan juga menggunakan rounded rectangle tool khusus untuk mendesain kaki dan juga tangannya. Ya, jadi untuk mendesain area bodinya, area badan, kita gunakan rectangle tool dulu. Kemudian untuk area tangan dan juga kaki, kita akan gunakan rounded rectangle tool. Oke, pertama kita pilih rectangle tool dulu. Ya, kita buat seperti ini. Saya rasa cukup. Oke, supaya area body shape atau badan ini dan kepalanya itu sama gitu ya, sama tegak lurus, center di tengah, maka kita harus dalam hal ini menggunakan alat bantu lain ya, yang namanya adalah align ya, supaya dia center, supaya dia presisi, kita menggunakan sebuah tools yang lain, alat bantu lain yang namanya align. Nah, jika panel align Anda tidak muncul, maka Anda wajib pergi ke menu window, kemudian pilih align. Ya, defaultnya itu tampilannya seperti ini. Ini saya perkecil dulu. Nah, nanti setelah Anda klik menu window align, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, Anda wajib tekan show option di sini ya. Jadi ikonnya adalah garis-garis menu ya. Kemudian Anda klik show option. Nah, pada bagian align to ya, pada bagian align to ini ada beberapa pilihan. Align to selection, align to key object, kemudian ada align to artboard. Nah, bagaimana untuk kasus seperti ini? Maka kita ubah align to-nya ke align to selection. Ya, artinya bagian yang diseleksi saja itulah yang ingin kita kostumasi ya. Dalam hal ini adalah tata letaknya. Jadi align ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat kostumasi desain kita sesuai dengan tata letaknya. Misalnya ya, align objeknya saya buat rata kiri, maka saya pilih yang ini, horizontal, align left. Ya, ini udah rata kiri. Kalau rata kanan, horizontal, align right. Kalau rata atas, pilih yang vertikal. Ya, Anda bisa coba-coba sendiri ya. Jadi fungsi align objeknya itu seperti apa saja. Nah, kemudian dalam kasus ini kita ingin membuat kedua objek ini rata tengah. Maka kita blok dulu kedua objeknya, kemudian kita pilih yang horizontal align center. Nah, maka dalam hal ini objek kepala dan badannya itu sudah rata tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain daripada tangan dan juga kakinya. Tadi toolsnya adalah menggunakan rounded rectangle tool. Nah, khusus untuk Anda, pengguna Adobe Illustrator versi CC 2019 ataupun 2020, tools rounded rectangle tool itu nggak ada. Ya, maka dalam hal ini Anda harus menggunakan rectangle tool dulu. Ini saya kasih tahu contohnya. Nah, kemudian ketika Anda membuat sebuah rectangle tool, ya khusus
pada Adobe Illustrator versi 2019 dan 2020, nanti akan ada titik-titik ini. Ya, ini titik-titik yang bulat ini, Anda tarik ke dalam. Nah, nanti dia akan membuat desain setengah lingkaran atau rounded. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini cara ini gitu ya, hanya ada di Adobe Illustrator versi CC, khususnya versi CC 2018 ke atas. Ya, khusus untuk versi CC yang 2019 atau 20 itu malah rounded rectangle tool-nya nggak ada. Ya, jadi desainer wajib membuat rectangle tool dulu, kemudian baru bisa dimodif rectangle tool-nya menjadi rounded rectangle tool. Oke, untuk saat ini kita gunakan rounded rectangle tool dulu saja. Kemudian kita buat sebuah area untuk di kaki ya. Kira-kira segini. Oke, supaya dia sama besar ya antara kaki dan kanan dan kaki kiri juga sama panjangnya, maka dalam hal ini cukup kita copy saja dengan menekan Ctrl C, kemudian tekan Ctrl F yang artinya adalah paste in place. Kemudian bagian kaki yang Anda baru saja paste tadi, Anda geser ke sebelah kanan. Ya, atau supaya lebih rapi, Anda seleksi saja bagian kaki kanan ya. Kemudian di blok juga bagian badannya, line to-nya pindah ke selection. Kemudian pada line objeknya pilih horizontal line right. Nah, yang ini juga sama ya, pilih yang left. Oke, bagian kaki sudah. Sekarang kita buat bagian tangan. Masih sama, gunakan rounded rectangle tool. Ya, kira-kira segini karena bagian tangan juga lebih kecil dari kaki ya harusnya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita transformasi. Ya, dengan menggunakan selection tool. Anda klik sekali, kemudian rotasi ya. Jadi kursornya bawa ke area ujung-ujung pada bingkai transformasinya. Jangan taruh di tengah, tapi taruh di ujung. Ya, sehingga nanti dia akan berubah seperti ini. Ya, jadi kursornya akan berubah seperti ini ya. Jadi ada tanda panah bolak-balik, kemudian dia agak rounded. Kemudian silakan Anda klik sekali, tahan, kemudian putar ya, sesuai dengan keinginan Anda. Kira-kira segini. Nah, kemudian untuk membuat tangan yang sebelah kiri, ya Anda juga tidak perlu repot-repot, cukup dengan menggunakan fasilitas Ctrl C dan Ctrl F. Kemudian bawa desainnya ke sebelah sini. Ya. Tapi masalahnya adalah tangannya masih mengarah ke arah kanan, ya. Jadi untuk mengubahnya tinggal klik kanan, kemudian transform, kemudian pilih yang reflect. Ya, jadi kita balik. Reflect, kemudian pilih yang vertikal, ya, angle-nya di defaultkan saja 90 derajat. Bagi yang belum 90 derajat silahkan diubah menyesuaikan dengan contoh saya ya. Oke. Nah, kemudian bawa desain itu ke tempatnya. Nah, dalam hal ini kita sudah menyelesaikan satu objek ya, objek stickman yang laki-laki. Nah, selanjutnya kita ingin membuat desain stickman yang perempuan. Tapi sebelumnya, supaya desainnya menjadi satu kesatuan, ya, supaya nanti ketika Anda pindah, Anda move itu nggak bercerai-berai gitu ya. Pindah kepala dulu kan nggak mungkin, tangan dulu atau badan dulu kan nggak mungkin. Maka dalam hal ini kita blok saja. Kemudian Anda tekan Ctrl G, atau bisa juga klik kanan, group. Ya, jadi kita grupkan. Nah, yang dalam hal ini, dia sudah menjadi satu kesatuan. Oke. Nah, kalau sesuai pada modul, itu ada
anaknya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita buat anaknya seperti itu. Caranya gimana? Ya tinggal di copy paste saja ya. Ctrl C, Ctrl F, paste in place ya. Kemudian kita kita move ke sebelah kanan dan dikecilkan. Jadi untuk mengecilkan atau mentransformasi objek, jangan lupa ditekan tombol Shift supaya gambarnya atau objeknya tidak stretch. Oke, ini udah jadi nih ya, stickman yang laki-laki. Kita geser dulu, sekarang kita mau coba membuat stickman yang perempuan. Nah, untuk membuat stickman yang perempuan, caranya bisa Anda gunakan cara yang tadi. Ya, artinya Anda bisa membuatnya dari awal. Tapi kalau menurut saya, cara seperti itu terlalu lama. Ya, kita cukup memodifikasi bahan yang sudah ada aja. Dalam hal ini adalah stickman yang laki-laki ini. Saya copy dulu, Ctrl C, Ctrl F, ya, bawa ke tengah-tengah artboard. Nah, kemudian kita modifikasi. Ya, untuk memodifikasinya, kita harus ungroup dulu. Ya, yang sebelumnya kita jadikan satu grup, semua objeknya, sekarang kita ungroup dulu. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian ungroup. Ya. Nah, kita lihat sekali lagi. Kalau kita lihat pada modul, ya, body shape antara laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan, ya, terutama di area body shape-nya. Nah, perlu Anda ketahui ya, bahwasanya desain vektor itu adalah desain yang melibatkan titik-titik ya, untuk menjadikan objeknya menjadi sebuah bentuk tertentu. Ya, ini logikanya seperti ini. Ini ada kotak ya. Ini ada kotak. Oke. Kotak ini ya, supaya dia bisa menjadi gambar kotak, ternyata dia memerlukan 4 titik utama. Ya, saya kasih nomor saja 1, kemudian 2 titik, kemudian titik yang nomor 3 di sini, kemudian ada juga titik nomor 4 di sini. Ya, jadi di ujung-ujungnya itu khusus untuk gambar vektor ternyata tersusun atas gabungan dari titik dan titik. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 titik. Nah, bagaimana jika titik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau salah satu dari keempat titik ini saya hapus? Ya, maka dalam hal ini gambarnya tidak mungkin menjadi sebuah persegi panjang lagi. Ya, contoh dalam hal ini titik nomor 2 saya hapus. Maka dalam hal ini dia menjadi segitiga siku-siku. Ya, begitu juga desain yang nomor 1. Titik nomor 1. Ya, ini kalau saya hapus, maka gambarnya tinggal garis saja. Ya, jadi prinsip kerja dari desain vektor adalah seperti itu. Ya, jadi pertemuan antara satu titik dan juga titik lainnya. Nah, dalam kasus kita, untuk menjadikan gambar seperti body shape-nya perempuan ini, maka logikanya adalah kita memerlukan tambahan titik lagi. Ya, kita memerlukan tambahan titik lagi. Caranya gimana? Nah, di Adobe Illustrator itu ada fasilitas untuk menambah titik. Namanya adalah Add Anchor Point Tool. Atau Anda bisa menekan tombol plus di keyboard Anda. Ya, oke. Pertama saya pilih dulu rectangle tool ini ya, yang dalam hal ini adalah sebagai body shape yang ingin kita customasi. Kemudian kita tambah titiknya. Add Anchor Point Tool. Ya, kira-kira di area sini kita tambahkan, klik sekali.
Kemudian di area sebelah kanan pun kita tambah. Klik sekali. Nah, sekarang di kotak ini itu sudah ada tambahan 2 titik. Ya, jadi dia menjadi berapa titik? 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana untuk membuat body shape yang seperti ini? Ya, seperti body shape perempuan ini. Maka caranya adalah kita harus menggeser titik yang baru kita buat tadi ya ke dalam. Nah, untuk memodifikasi titik-titiknya, maka kita gunakan sebuah tools lagi, sebuah tools yang belum pernah kita gunakan ya pada perkuliahan sebelumnya. Namanya adalah Direct Selection Tool. Atau Anda bisa gunakan tombol A pada keyboard Anda. Ya. Nah, saya aktifkan Direct Selection Tool-nya, Direct Selection Tool-nya ya. Saya klik sekali, ya, kemudian saya geserkan ke kanan. Oke, kira-kira segitu. Yang ini juga klik sekali, kemudian tahan, geser ke kanan. Seperti itu. Atau ya, jika mungkin Anda punya kesulitan gitu ya, ketika menarik ini ke dalam, nanti nggak sama Pak, hasilnya sama titik yang sebelahnya. Maka dalam hal ini bisa Anda gunakan tombol kiri dan kanan ya yang ada pada keyboard Anda. Contohnya ini, saya klik sekali dulu, kemudian saya tekan tombol kanan ya, panah kanan ya, yang ada di keyboard saya. Nah, seperti itu. Tapi jangan lupa dihitung berapa kali. Klik sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali. Yang ini juga sama. Klik sekali, kemudian tekan tombol panah yang ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Ya. Kalau nggak sama tinggi, tinggal Anda samakan saja tingginya. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian body shape yang atas. Ya. Kemudian, kalau Anda lihat di modul lagi, ini body shape yang bawah itu juga berbeda. Ya. Jadi seperti rock balon gitu ya. Nah, untuk membuatnya seperti itu, maka kita juga gunakan Direct Selection Tool untuk memodifikasi titiknya. Ya, sekarang Anda klik satu titik dulu yang bagian kanan bawah pada objeknya. Nah, kemudian di bagian sini ya, di atas, di menu bar yang atas, itu ada bacaan convert. Anchor point convert ya. Nah, convert yang ini kita akan membuat sudutnya itu menjadi lebih smooth ya, artinya tidak lancip seperti pada gambarnya atau seperti pada ikonnya, itu seperti setengah lingkaran gitu ya. Ya sudah, Anda klik saja itu. Kemudian ujung sebelah kiri itu juga lakukan hal yang sama. Klik, kemudian convert to smooth. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Oke. Kita sudah menyelesaikan desain dari stickman yang bagian perempuannya ya. Nah, sekarang silakan teman-teman grup dulu dengan cara seperti apa? Disorot atau diblok semuanya, kemudian Ctrl G ya, atau klik kanan grup sama saja. Kita geser, kemudian kita kopikan Ctrl C, Ctrl F. Kita kecilkan, yang ini kita masukkan ke dalam artboard kita.
untuk semuanya kalau kurang kecil. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita sudah menyelesaikan objek statement ya yang ada di modul kita. Pada perkuliahan atau video selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembuatan desain sosial media, ya seperti yang ada contoh pada modul ini. Sekian untuk perkuliahan online kita kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.